Detik berikutnya, Ye Chen menembakkan jarum perak. Kilauan dingin jarum perak itu seolah menembus ruang, tiba di depan pemuda berjubah brokat dalam sekejap. Mendesis, salah satu lengannya putus. Siapa sangka Ye Chen akan bertindak saat ini. Dalam sekejap mata, dia memutus tangan seseorang. Anda harus tahu bahwa pemuda berjubah brokat ini bukanlah orang biasa. Bagaimana mungkin seseorang yang bisa bersama Yuming Ninetin berasal dari status biasa? Pemuda berjubah brokat itu memandang tangan yang terputus di tanah dan sedikit terkejut, tetapi dia tidak terlalu takut. Lagi pula, dia adalah seorang kultivator, dan selama dia meminum pil itu, tangan yang terputus itu bisa beregenerasi. Tiba-tiba dia mengeluarkan pil yang sangat berharga dan menelannya, tetapi lengannya yang terputus masih berdarah. Sama sekali tidak ada kemungkinan itu akan sembuh dengan sendirinya. Pemuda berjubah brokat itu sedikit mengerutkan kening, lalu tiba-tiba. Apa yang dia temukan? Terdapat jejak kekuatan penghancur di lengannya sendiri. Kekuatan penghancuran melahap lengannya. Dengan kata lain, lupakan saja harapan untuk mendapatkan lengannya kembali. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menembak pemuda bertopeng itu. Ye Chen, kau benar-benar Ye Chen. Saat itu, suaranya bergetar. Hanya Ye Chen yang memiliki kekuatan penghancuran. Kata-kata ini menimbulkan kehebohan. Banyak tokoh berpengaruh di lelang tersebut terkejing ya. Tak seorang pun menyangka Ye Chen benar-benar akan muncul. Dia benar-benar tampil luar biasa sebagai orang biasa. Apakah dia gila? Tempat ini jebakan. Bukan hanya keluarga Dugu, tetapi banyak kekuatan lain yang bersembunyi di sini. Apalagi Ye Chen di alam Raja Dewa, bahkan jika Ye Chen berada 2 atau 3 alam lebih tinggi, dia mungkin tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Ye Chen tetap tenang dan berkata dengan acuh tak acuh. Kamu baru tahu sekarang, bukankah sudah terlambat? Kamu bersusah payah hanya berharap aku akan keluar, kan? Kalau begitu, saya akan mengabulkan permintaan Anda. Ye Chen telah secara diam-diam mengerahkan sejumlah besar Hunyuan Venerable dan Hedao Divine Lord untuk datang ke sini. Saat ini, semuanya di luar kendali. Dia hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu, dan kemudian melihat apa yang terjadi selanjutnya. Anda saudara Ye. Kakak Ye, bukankah sudah kubilang jangan keluar? Kenapa kau keluar? Sekarang kita berdua akan mati. Xiao Yu berteriak ke Stong Kuan. Ye Chen mengabaikannya, dan dengan kecepatan kilat, dia meninju pipi pemuda berbalut brokat itu, membuatnya terlempar seperti karung yang robek. Kemudian, dengan lambaian tangan kirinya, dia menghilangkan aura menindas yang terpancar dari Xiao Yu, mengeluarkan jubah panjang, dan menyelimutinya, sambil berkata, aku tidak bermaksud melukaimu. Aku benar-benar minta maaf. Hujan ringan. Sebelumnya, saat dia melihatnya, dia hampir ditangkap oleh kultivator rantai dan dibawa ke Menara Tianxiang. Dia memutuskan untuk menghancurkan Menara Tianxiang, berpikir bahwa wanita itu akan hidup tenang. Namun, karena tindakannya sendiri, wanita itu malah terlibat dan ditangkap, serta hampir dipermalukan. Bagaimana mungkin Ye Chen bisa menahan diri? Jika dia bisa menahan diri bahkan sebesar ini, dia tidak pantas disebut manusia. Jika hati Daomu telah menjadi dingin, kau tidak layak menjadi seorang seniman bela diri. Xiao Yu melihat sekeliling dengan panik dan berkata, Kakak Ye, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa keluar. Ye Chen tersenyum tipis, tidak apa-apa, kamu tinggal di sini dulu. Kamu sama sekali tidak penting bagi mereka. Seseorang akan melindungimu. Aku akan membawamu pergi setelah pertempuran usai. Saat Ye Chen berbicara, dia melambaikan tangan kirinya dan mendorong Xiao Yu menjauh. Energi spiritualnya yang dahsyat tak terbendung. Tidak ada yang akan menghentikan mereka. Lagi pula, target semua orang bukanlah Xiao Yu, melainkan Ye Chen. Setelah melakukan semua itu, Ye Chen menatap Yuming Ninetin di sampingnya dan berkata, kemarilah sekarang, berlutut dan bersujudlah, dan mungkin aku akan mengampuni nyawamu. Kau ingin aku bersujud? Jangan harap, adikku yang ke-13. Aku akan mati di tanganmu. Dalam sekejap, Yuming Ninetin mengambil senjata suci, bukan untuk menyerang Ye Chen, tetapi untuk membunuh Liang Xuewe. Aku tidak bisa membunuhmu, tapi aku bisa membunuh kekasihmu. Bajingan, aku bukan kekasihnya. Begitu Liang Xuewe selesai berbicara, setetes darah menodai pipinya. Dia terstunet, lalu menatap Yuming Ninetin, yang berada di tahap akhir alam Raja Dewa. Ye Chen langsung menusuk kepalanya dan menghancurkan jiwanya. Kekejaman serangannya bahkan lebih hebat dari miliknya sendiri. Selalu ada saja barang-barang tak berguna. Mereka pikir mereka bisa melakukan apa saja yang mereka mau hanya karena mereka punya pendukung yang kuat. Ye Chen bergidik, mengubah Yuming Ninetin menjadi kabut berdarah. Kemudian dia menghilangkan aura mencekam yang terpancar dari Liang Xuewe,
mengangkatnya, dan berkata, "Maafkan aku, Nona muda, aku telah menyeretmu ke dalam masalah ini juga. Kamu, namamu Ye Chen." Liang Xuewe yang agak berapi-api, yang digendong oleh Ye Chen, sedikit tersipu dan berkata, "Dasar bajingan, bagaimana kau bisa menyinggung keluarga Dugu sedemikian parah? Malapetaka yang menimpaku ini semua adalah salahmu. Selain itu, bisakah kau menurunkanku?" Mendengar itu, Ye Chen terdiam sejenak, lalu menurunkan Liang Xuewe, menatap tetua agung, dan dengan lembut melepas topengnya. Aura yang sebelumnya tersembunyi terungkap saat dia berkata, "Keluarga Dugu, jika kalian ingin membuat masalah denganku, lakukan saja apapun yang kalian mau. Tapi menggunakan wanita sebagai cara untuk melampiaskan amarahku. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia, terutama kamu, melakukan tindakan yang tidak manusiawi seperti itu. Apakah kau ingin seluruh klanmu dimusnahkan hari ini?" Mendengar itu, tawa pun meledak. "Hahaha, Ye Chen, kau masih belum memahami situasi saat ini, iya." Tetua agung tertawa terbahak-bahak, melambaikan tangannya dan berkata, "Keluarlah kalian semua. Ikan besar yang selama ini kita incar telah muncul. Sekarang, apakah kalian percaya rencanaku berhasil?" Wus, suara mendesing. Suara mendesing. Puluhan cahaya ilahi melesat ke langit dari segala arah. Keluarga Dugu, dengan lebih dari 40 dewa alam integrasi Dao yang berkumpul, dan bahkan 5 boneka perang alam integrasi Dao, semuanya bergegas datang dari segala arah, sepenuhnya mengepung aula lelang yang ukurannya sebesar karakter Tian. Lebih jauh lagi, ada aliran terus-menerus para pelindung alam kekacauan primordial yang datang dari segala sisi. Ini dapat dianggap sebagai pengerahan seluruh sumber daya markas besar. Namun, dewa penggabung Dao dari keluarga Dugu tidak dapat ditarik kembali. Namun, semua sumber daya yang tersedia telah dikerahkan. Ye Chen, oh Ye Chen, apakah kau benar-benar berpikir bahwa seseorang dari Istana Kekaisaran Seribu Pedang akan datang menyelamatkanmu hari ini? Sekalipun itu ada, lalu kenapa? Tetua tertinggi melayang ke langit sambil tertawa terbahak-bahak, lagi pula, Istana Kekaisaran Seribu Pedang sedang dikepung dan akan segera dihancurkan. Jangan harap mereka akan datang menyelamatkanmu. Sebaiknya kau pasrah saja menerima kematianmu. Pada saat itu, Tetua Agung sedang dalam suasana hati yang gembira. Ye Chen akhirnya keluar untuk mati. Aku sudah menunggumu begitu lama, kalau tidak, aku tidak akan mengambil tindakan putus asa ini. Tidak, ini bukan strategi yang buruk, melainkan strategi terbaik yang pernah ada. Dasar binatang kecil, aku tahu. Kau memiliki beberapa tokoh berpengaruh di sisimu. Di antara mereka ada 3 dewa alam integrasi Dao, dan 2 binatang buas iblis alam integrasi Dao, kan? Bahkan jika kau menghitung dirimu sendiri, kau hanya sebanding dengan 6 dewa penggabung Dao. Kau punya apa untuk melawanku? Sepotong sampah dari negeri semut berani bermimpi untuk bersaing dengan matahari dan bulan. Sungguh menggelikan. Tetua Agung tertawa dan berkata, "Dan di sini, aku telah menyiapkan untukmu 45 dewa integrasi Dao, 472 yang mulia alam kekacauan primordial, dan bahkan di luar sana ada ratusan ribu prajurit alam Raja Ilahi, yang semuanya akan mematuhi perintahku. Anda, silakan gunakan gerakan apapun yang kamu punya." Dia melirik para pendekar alam yang mulia abadi dari sekte lain dan berkata, "Aku akan berurusan dengan Ye Chen di sini, dan kemudian lelang akan berjalan sesuai jadwal." "Tidak apa-apa, kamu yang urus. Pak Tua, lakukan sesukamu, kami akan menonton pertunjukannya. Tonton saja acaranya, jangan ikut campur." Tak lama kemudian, para yang mulia abadi dari 5 keluarga tingkat menengah utama semuanya menyatakan bahwa mereka tidak akan ikut campur. Sudah berakhir, Ye Chen kemungkinan besar akan celaka. Baili Sue menghela napas, kupikir orang-orang itu adalah kakak-kakak seniornya, tapi aku tak pernah menyangka itu dia. Bahkan tanpa Immortal Venerable dari keluarga Beigong yang hadir hari ini, dia tidak mungkin bisa membunuh seorang Immortal Venerable. Aku tidak pernah menyangka ini. Ye Chen akan menerobos masuk di sini. Baili Sue hanya tahu bahwa Ye Chen dan keluarga Beigong telah bergabung untuk memusnahkan cabang ke-7 dari Istana Jiwa. Mereka hanya berasumsi bahwa pembunuhan Hun Mieseng, seorang yang mulia surgawi, adalah pekerjaan keluarga Beigong, dan bahwa sekuat apapun Ye Chen, dia hanya setara dengan dewa integrasi Dao. Berhadapan dengan lebih dari 40 rekan sejawat. Bahkan ratusan ahli bela diri di alam kekacauan primordial dan ratusan ribu di alam Raja Ilahi. Bahkan seorang yang mulia surgawi di alam penciptaan pun akan merasa sangat kesulitan. Sang tukang daging, pengemis tua, dan dewa-dewa tertinggi lainnya juga terkejut. Mereka mengira bahwa dewa tertinggi yang dapat membantu mereka merampok barang-barang memiliki kekuatan tertentu, tetapi mereka tidak menyangka bahwa pihak lain hanyalah seorang anak muda dengan kultivasi yang begitu rendah. Mereka telah melakukan kesalahan.
Seandainya Ye Chen adalah seorang Raja Dewa tertinggi. Mungkin, jika setiap orang menemukan kesempatan untuk bertindak, mereka masih bisa merebut senjata ruang waktu. Sekarang seluruh keluarga Dugu telah berkumpul di sini, mengapa repot-repot memperebutkan senjata ruang waktu? Cukup jika kita bisa pergi hidup-hidup. Dilihat dari situasi ini, benarkah aku pasti akan mati hari ini? Ye Chen tetap tak gentar menghadapi banyak musuh kuat. Tiba-tiba ia menatap Liang Xuewe dan tertawa, pada pertemuan pertama kita, salah satu dari kita harus mati. Apakah kau tidak rela menerima itu? Tentu saja aku tidak mau menerima ini. Jika bukan karena kamu, aku pasti sudah berhasil. Liang Xuewe dengan marah menamparkan Ye Chen, lalu melihat sekeliling dan menyadari bahwa memang tidak ada jalan keluar. Bagaimana cara saya berlari? Banyak sekali ahli bela diri dari tingkatan yang sama. Ada tetua agung di tingkat kedua alam penciptaan di sana, seberapapun kau berlari, kau akan mati. Ye Chen, dasar bajingan tercela. Menyerah. Tetua ke-10 mengacungkan pedangnya ke arah Ye Chen dan memerintahkan, jika kau patuh, mungkin keluarga Duguku hanya akan menghukummu dengan mengulitimu hidup-hidup, tetapi tidak dengan membunuhmu, sampai tuanmu datang untuk meminta pembebasanmu. Tapi bagaimana jika kamu bersikeras untuk bertarung sampai mati? Jangan salahkan kami jika kami membunuhmu di tempat. Pertarungan sampai mati. Ye Chen mencibir, menatap tetua ke-10, lalu tetua tertinggi, dan bertanya, apakah kau bahkan pantas? Selain itu, aku ingin melihat seperti apa sebenarnya jadinya ketika semuanya hancur berantakan. Benarkan, tukang daging, pedagang teh, pedagang obat, pengemis tua, nelayan. Kalian berlima penguasa ilahi tertinggi, apakah kalian tidak akan bertindak? Begitu dia selesai berbicara, kelima penguasa ilahi tertinggi itu langsung dikunci oleh lebih dari 20 penguasa ilahi penggabungan Dao. Bahkan tetua tertinggi pun menatap mereka dan tertawa, Ye Chen, kartu trufmu adalah kelima orang ini. Lebih dari itu tidak cukup untuk menjadi kartu trufku. Cukup sudah kekacauan ini. Ye Chen melangkah maju, menghadapi ratusan ribu musuh kuat tanpa rasa takut. Dia hanya bertepuk tangan 2 kali dan berkata, mari kita mulai. Tepat ketika semua orang kebingungan, ledakan yang memekakkan telinga meletus di langit, dan awan jamur raksasa muncul. Gelombang kejut yang dahsyat menghancurkan sebagian besar bangunan di kota pedang surgawi yang luas, menjatuhkan semua pendekar bela diri ke tanah. Bahkan acara di 4 tempat lelang pun harus dihentikan. Ketika semua orang melihat ke arah tersebut, mereka menyadari bahwa arah awan jamur itu tampaknya adalah markas besar keluarga Dugu. Ledakan ini, tampaknya sejumlah besar artefak Raja Ilahi, artefak abadi purba, dan artefak penggabungan Dao hancur sendiri secara bersamaan. Hal ini menyebabkan formasi gunung pelindung keluarga Dugu dan banyak harta karun, termasuk artefak abadi dan artefak ilahi, meledak dalam reaksi berantai, menghasilkan jamur awan yang sangat besar. Tidak, rumahku, Ye Chen, dasar binatang buas. Seketika itu juga, tetua ke-10, tetua ke-9, dan tetua ke-11 hampir roboh ke tanah, hampir tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Keluarga Dugu mereka, itu saja, segalanya, baik manusia maupun benda, hancur dalam satu ledakan itu. Meskipun tidak banyak ahli di markas besar, semua harta karun masih ada di dalam. Bagaimana mungkin Ye Chen melakukan ini? Setiap orang, ini baru hadiah pertama, aku tidak pernah pelit dengan teman-temanku. Aku tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhku. Ye Chen tersenyum lebar, sementara Liang Xuewe di sampingnya menatap kosong ke arah gelombang kejut ledakan yang menerangi langit. Ye Chen melanjutkan, semuanya, tentang ledakan ini. Ini menghabiskan biaya 100.000 artefak spiritual, 30.000 artefak abadi, dan 2.000 artefak Raja Ilahi. Dan 100 artefak Raja Ilahi, 3 artefak penggabungan Dao, apakah semua orang menyukai kembang api ini? Sekarang, Ye Chen masih tersenyum, dengan santai meledakkan semua yang ada di markas keluarga Dugu. Dia bukanlah seorang kultivator maupun ahli bela diri. Itu adalah iblis. Dialah Raja Iblis, dialah kematian. Setiap keluarga dan setiap ahli bela diri merasakan merinding saat melihat wajah Ye Chen yang tersenyum. Hati mereka dipenuhi dengan pikiran bahwa mereka tidak boleh menjadi musuhnya. Itu terlalu kejam. Dibandingkan dengan mereka, apa jadinya para tetua tertinggi dari keluarga Dugu? Ye Chen adalah sosok yang benar-benar kejam, dewa iblis yang sebenarnya. Membunuh 1 orang adalah sebuah kejahatan. Membunuh 10 orang adalah kejahatan. Membunuh 100 orang adalah tindakan yang tidak adil. Membunuh 10.000 orang berarti menjadi pahlawan. Membunuh ratusan ribu atau jutaan orang menjadikan seseorang tiran, pahlawan, iblis sejati, pembunuh, dewa kematian. Ye Chen adalah dewa yang sangat kejam, dewa iblis. Kamu Chen, dasar binatang buas, dasar iblis.
Setan, iblis, Raja Iblis. Dasar binatang buas, kau pasti akan mati hari ini. Dalam luapan kesedihan dan amarah, beberapa tetua keluarga Dugu bangkit, masing-masing memegang artefak ilahi penggabung Dao, dan menyerbu ke arah Ye Chen. Mereka ingin membalas dendam, mereka ingin membunuh Raja Iblis yang telah memusnahkan keluarga mereka. Bagaimana, mau mengambil langkah? Hadiah kedua telah tiba. Di balik kata-kata Ye Chen yang seperti hantu, terselip rasa bahaya yang mutlak. Beberapa kilatan cahaya iblis muncul di depan matanya, dan beberapa Raja Iblis penggabung Dao yang tersembunyi segera menyembunyikan Ye Chen di belakang mereka, menghalangi serangan. Dentang-dentang-dentang, klik, bang, puluhan serangan saling bersinggungan, menghasilkan gelombang kejut yang dahsyat. Kelima tetua keluarga Dugu semuanya merasa jijik. Mereka menatap tajam Ye Chen dan beberapa Raja Iblis di panggung lelang, ekspresi mereka berubah drastis. Salah satu tetua bahkan berseru kaget, Raja Iblis dari Sekte Iblis Surgawi. Raja Iblis Pemurnian Surga, Raja Iblis Bulan Sabit, Raja Iblis yang tak terkalahkan, Raja Iblis Pedang Kuno, Raja Iblis Pembunuh Roh. Bukankah kalian berlima tewas dalam pertempuran? Mengapa kami harus membantu Ye Chen? Bukankah Ye Chen telah membantai sekte kalian? Kelima Raja Iblis itu tetap diam. Tiga di antara mereka, yang berada di tahap pertengahan alam integrasi Dao, menyerbu keluar, meninggalkan Raja Iblis Pedang Kuno dan Raja Iblis tak terkalahkan, serta dua Raja Ilahi di tahap awal alam integrasi Dao untuk melindungi Ye Chen. Tiga Raja Iblis berbentrok dengan lima tetua alam integrasi Dao dari keluarga Dugu. Meskipun mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, mereka sama sekali tidak lemah. Para praktisi bela diri biasa mungkin akan merasa takut. Mereka tidak melakukannya, setiap gerakan adalah pukulan mematikan. Cepat, bunuh Ye Chen. Bunuh Ye Chen. Di bawah komando tetua ke-10, sekitar 10 dewa integrasi Dao lainnya dari keluarga Dugu menyerbu keluar. Dentang, asteris menghancurkan, asteris, ledakan, 10 dewa integrasi Dao lainnya muncul dan berdiri di depan Ye Chen. Pemimpin Sekte Qiankun, pemimpin Sekte Kaisar Giok. Apa yang terjadi? Kau benar-benar berpihak pada Ye Chen. Itu tidak mungkin. Ke-10 tetua itu terkejut dan segera mengirimkan prajurit dari segala arah untuk melancarkan serangan sengit terhadap ke-10 dewa integrasi Dao. Saat ia menatap Ye Chen lagi, ia merasa bahwa Ye Chen di hadapannya adalah orang asing. Apakah ini masih Ye Chen yang dulu, seorang pengembara yang sendirian? Bagaimana bisa tiba-tiba muncul begitu banyak bawahan? Mereka semua adalah dewa penggabung Dao, bukan? Membunuh. Bunuh mereka. Seluruh keluarga Dugu, termasuk semua tetua alam integrasi Dao mereka, telah bergerak. Saat tetua ke-8 berbicara, bersama dengan tetua ke-9, tetua ke-10, dan dirinya sendiri, total lebih dari 20 dewa integrasi Dao menyerbu ke arah Ye Chen. Wus, suara mendesing. Tiba-tiba, tulisan-tulisan Buddha dan Iblis bermunculan dari sisi lain. 10 dewa integrasi Dao lainnya muncul dan bertarung bersama mereka. Itu saja, ke-25 dewa integrasi Dao dari 15 sekte yang diislamkan oleh Ye Chen telah muncul dan bertarung melawan ke-45 dewa dari keluarga Dugu. Astaga, siapa sebenarnya Ye Chen? Metode yang sangat ampuh. Hanya dalam satu malam, mereka menaklukkan 15 dewa integrasi Dao dari sekte-sekte kecil. Itu luar biasa. Para pemimpin dan tetua dari banyak sekte kecil di platform pengamatan yang jauh itu terkejut. Kamu Chen, satu orang lebih berharga daripada seluruh sekte. Dari mana dia mendapatkan kekuatan dan kemampuan bertarung sedemikian rupa hingga mampu merekrut begitu banyak dewa integrasi Dao? Ini menakutkan. Dengan kekuatan yang begitu dahsyat, mereka seharusnya bisa dengan mudah berhasil menyerang cabang ke-7 Istana Jiwa saat itu. Sangat kuat. Tetua, menurutmu apakah Ye Chen akan berhasil melarikan diri hari ini? Baili Sue tiba-tiba bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu. Dia mungkin tidak mencoba melarikan diri. Tetua Agung keluarga Baili, dengan wawasan tajamnya, berkata, dengan kekuatan dan kemampuan bertarungnya saat ini, bahkan jika lelaki tua dari keluarga Dugu turun tangan secara pribadi, bawahan alam integrasi Dao ini dapat bertarung sampai mati untuk menahannya dan membiarkannya pergi. Dia punya motif tersembunyi. Kami akan berhati-hati dan memastikan dia tidak mengalahkan kami. Baik, Tetua Agung. Tetua keluarga Baili di samping menyampaikan perintah itu, tanpa membantu maupun ikut campur. Tak lama kemudian, kelima kekuatan besar tersebut menyatakan sikap yang sama. Mereka tidak akan ikut campur dalam urusan keluarga Dugu dan Ye Chen. Bang bang bang, dor-dor, di tengah udara, di dalam aula lelang. Para tetua keluarga Dugu di alam integrasi Dao dan para dewa integrasi Dao di bawah Ye Chen bertarung dengan sengit. Namun, para dewa integrasi Dao di bawah Ye Chen,
dan bahkan mereka yang berasal dari sekte yang lebih kecil, kalah dari para tetua keluarga Dugu dalam hal teknik kultivasi dan senjata. Tak lama kemudian, seorang dewa integrasi Dao telah gugur. Karena kau akan menggunakan kekerasan. Baiklah, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Ye Chen tersenyum dan berkata, silakan ceritakan padaku. Ledakan. Terdengar ledakan keras. Platform lelang berhuruf kuning, bersama dengan seluruh aula lelang, meledak. Artefak abadi dan artefak Raja Ilahi yang tak terhitung jumlahnya berterbangan di langit. Jutaan pendekar bela diri, setelah melihat ini, langsung dipenuhi rasa iri dan mulai saling bertarung. Ledakan, ledakan, dua ledakan dahsyat lainnya terdengar. Rumah lelang Xuanzi meledak dalam kegembiraan, saat harta karun yang tak terhitung jumlahnya melambung ke langit. Bahkan Buddha Cahaya Bulan, yang memegang sejumlah besar harta karun, menyebarkannya di antara kerumunan, menyebabkan kekacauan. Harta karun ada di mana-mana. Siapapun akan merebutnya. Ambil saja, itu akan menyebabkan kekacauan. Itu sesuai dengan rencana Ye Chen. Itu tidak cukup, seluruh keluarga Dugu telah tiba. Tapi ini belum cukup kacau, kan, dasar orang tua bodoh. Kau masih berpikir semuanya berada di bawah kendalimu. Begitu Ye Chen selesai berbicara, Buddha Pengobatan dan Buddha Matahari melayang ke langit, masing-masing membawa 3 boneka perang alam integrasi Dao dan 30 boneka perang alam kekacauan primordial, dan langsung memasuki lelang surgawi dan lelang duniawi. Ledakan, ledakan, 2 ledakan dahsyat terdengar, dan banyak boneka perang serta artefak suci hancur sendiri, membuka paksa brankas harta karun rumah lelang. Artefak ilahi penggabungan Dao yang tak terhitung jumlahnya, artefak Raja Ilahi, artefak Dewa Abadi, dan berbagai material serta sumber daya abadi melayang ke langit dan tersebar ke segala arah. Di tengah-tengahnya, Buddha Pengobatan dan Buddha Bulan dengan cepat menyimpan kedua senjata ruang waktu mereka. Ketika 3 senjata ruang waktu lainnya terungkap di langit, roh-roh senjata bereaksi dan dengan cepat memanipulasi senjata ruang waktu tersebut, melepaskan semburan niat membunuh yang mengerikan saat mereka kembali ke sekte masing-masing. Hahaha, prajurit ruang waktu, ini milikku. Sang jagal melompat ke udara, menebas seorang tetua dari Istana Iblis Api hingga tewas dengan satu pukulan, lalu menendang seorang tetua dari Sekte Api berkobar di tingkat kedua alam integrasi Dao hingga tewas dengan satu tendangan. Aku mau yang ini. Aku menginginkan ini. Pengemis tua, terima kasih, Ye Chen. Dalam sekejap, keempat dewa tertinggi lainnya juga bergerak, semuanya bergegas menuju 3 senjata ruang waktu. Dewa manapun yang berani melawan mereka di sepanjang jalan, tanpa memandang siapa pemiliknya, akan terbunuh seketika. Tukang daging, para pengemis tua, apakah kalian mencari kematian? Tetua tertinggi meraung dan melepaskan serangan pedang, tetapi itu hanya membuat tukang jagal itu terlempar jauh. Namun mereka gagal membunuh tukang daging itu. Hahaha. Pak Tua, kekuatanmu sudah melemah, racunnya belum sembuh. Bacar Bo tertawa terbahak-bahak dan menyerbu ke arah senjata ruang waktu milik keluarga Dugu. Tetua tertinggi itu tidak berguna, kekuatan tempurnya paling banter hanya setara dengan tingkat pertama alam penciptaan. Kita tidak takut padanya. Dalam sekejap, para Raja Dewa Integrasi Dao dari 6 kekuatan tingkat menengah utama semuanya bergegas keluar untuk merebut senjata ruang waktu. Sebagian ingin merebut senjata ruang waktu dari sekte mereka sendiri, sementara yang lain ingin merebut senjata ruang waktu dari sekte lain, dan secara tidak sengaja mengumpulkan beberapa artefak ilahi penggabung Dao, berbagai material tingkat atas, dan lain-lain. Serangan langsung keluarga Dugu terhadap Ye Chen berubah menjadi pertempuran yang kacau. Belum lagi, terdapat juga 5 dewa tertinggi, serta dewa integrasi Dao di bawah komando Ye Chen. Situasi berubah menjadi kacau, dengan semua orang diserang dan dibunuh selama mereka bukan dari sekte mereka sendiri. Hampir 100 orang dari sekte-sekte kecil itu berlari secepat mungkin. Keluarga-keluarga kelas menengah saling bertikai, mereka yang tetap tinggal di sini hanya menunggu kematian. Ye Chen, berdiri di samping, menatap pertempuran kacau di langit. Dia menatap Buddha Cahaya Bulan di sampingnya dan bertanya, berapa banyak senjata ruang waktu yang diperoleh markas keluarga Dugu dan rumah lelang surgawi secara total? Apakah itu cukup untuk menyelamatkan Jilin? Meskipun ancaman dari keluarga Dugu mengganggu rencana saya, untungnya saya telah melakukan banyak persiapan. Namun, orang yang sebenarnya bersembunyi di balik layar mungkin belum melakukan tindakan apapun. Pertempuran ini akan sulit, tetapi demi Jilin, aku harus keluar dari sini hidup-hidup. Saat ini, mata Ye Chen dipenuhi dengan hawa dingin yang menusuk. Pada saat yang sama, di luar kota Tianjian, seorang gadis berkerudung berhenti di tempatnya. Gadis muda itu tak lain adalah Wei Ying, kepala istana kekaisaran dingin mutlak. Wei Ying mendongak ke arah awan jamur yang membubung dari kota Tianjian,
alisnya yang halus berkerut, fluktuasi energi yang begitu kuat, sepertinya banyak artefak abadi yang hancur sendiri. Orang gila macam apa yang berani melakukan itu? Bukankah hari ini lelang keluarga Dugu? Mengapa acara ini berubah menjadi kekacauan seperti ini? Itu menarik. Bayer, berdiri di samping Wei Ying, memejamkan mata, menghirup udara, lalu ekspresinya sedikit berubah. Tuan Istana, sesuatu yang mengerikan telah terjadi di kota Tianjian. Banyak orang telah meninggal. Terlebih lagi, ada banyak individu berpengaruh yang bersembunyi jauh di dalam. Lelangnya mungkin berubah, apakah kita tetap harus pergi? Tuan Istana, Anda tidak bisa mengungkapkan diri terlalu dini. Jika mereka mengetahui bahwa Anda adalah calon Tuan Istana Kekaisaran Dingin Mutlak, semua kekuatan di seluruh benua bela diri roh akan mengerahkan segala upaya untuk memburu Anda. Wajah cantik Wei Ying tetap tanpa ekspresi, setenang sumur yang dalam. Setelah beberapa saat, dia membuat gerakan meraih dengan kelima jarinya, dan seorang ahli bela diri yang berhasil melarikan diri datang ke sisinya. Seniman bela diri yang berhasil melarikan diri itu sangat ketakutan dan buru-buru berkata, "Tuan, kami tidak memiliki dendam satu sama lain, mohon jangan bunuh saya." Mata Wei Ying menyipit, dan suaranya yang dingin terdengar, "Pernahkah kau mendengar tentang seseorang bernama Ye Chen?" Pendekar bela diri yang berhasil melarikan diri itu awalnya hanya ketakutan, tetapi ketika mendengar nama Ye Chen, kakinya langsung lemas. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali nama Ye Chen? Ini adalah mimpi buruk bagi banyak tokoh berpengaruh di kota pedang surgawi. Wei Ying menatap pendekar di depannya dengan ekspresi ngeri, dan sedikit mengerutkan kening, "Apakah kau bahkan mengenal orang ini?" Pendekar bela diri itu mungkin ketakutan dan tetap diam. Bahkan Bayer, yang berdiri di sampingnya, agak tidak senang. Dia melepaskan auranya dan berkata dingin, "Tuan Istana, tidak, Nona muda saya mengajukan pertanyaan kepada Anda. Jika Anda tidak menjawab, saya akan memastikan Anda lenyap dari dunia ini." Pada saat itu, rasa dingin yang menusuk menyebar ke seluruh tubuhnya, dan sang ahli bela diri sepenuhnya terbangun. Dia tahu betul bahwa kedua wanita dari latar belakang luar biasa ini sangat berbahaya. Jika aku tidak mengaku dengan jujur, aku mungkin akan binasa di sini. Para wanita, keadaan di kota pedang surgawi akhir-akhir ini tidak tenang, dan semua ini berkat seorang pria, Ye Chen yang kalian tanyakan. Namun, nama yang sama sering ditemukan di benua bela diri roh, jadi saya tidak yakin apakah Ye Chen yang Anda tanyakan adalah orang yang saya kenal. Saat ini, rumah lelang sedang dalam kekacauan total. Ye Chen benar-benar menghancurkan fondasi keluarga Dugu di wilayah barat, sehingga menimbulkan kemarahan para tetua keluarga Dugu. Sekarang, banyak tokoh berpengaruh telah mengepung Ye Chen. Kali ini, dia mungkin tidak akan bisa lolos. Aku hanyalah kultivator pengembara biasa, tanpa sekte atau faksi apapun, dan kekuatanku tidak hebat. Aku tidak menyinggung kalian berdua, jadi tolong, para wanita, jangan bunuh aku. Mendengar itu, Wei Ying melirik gelang di tangannya, melepaskannya, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Maksudmu, Ye Chen dalam bahaya sekarang?" Sang pendekar bela diri terkejut. Ia sangat merasakan bahwa suara gadis berkerudung itu sepertinya mengandung sedikit kemarahan. Mungkinkah wanita ini memiliki hubungan keluarga dengan Ye Chen? Dia tidak berani mengatakan apapun lagi dan hanya bisa mengangguk dengan penuh semangat. "Baik, Bayer, ayo pergi." Wei Ying mengucapkan sepatah kata, aura yang menekan pun menghilang, dan sosoknya yang anggun langsung menuju ke rumah lelang. Bayer mengikuti. Melihat kedua wanita itu pergi, pendekar bela diri itu menghela napas lega, akhirnya pergi. Omong-omong, apa latar belakang kedua gadis ini? Mengapa aku merasakan aura aneh yang terpancar dari mereka, seolah-olah aku bukan berhadapan dengan dua gadis muda, melainkan makhluk abadi yang telah hidup selama ribuan tahun. Terutama wanita yang mengenakan kerudung itu, aku hanya pernah merasakan keagungan dan kedinginan seperti itu dari tetua tertinggi keluarga Dugu. Itu sangat aneh. Pada saat yang sama, tatapan mata Ye Chen sangat serius selama lelang berlangsung. Kali ini, dia telah mencapai tujuan utamanya. Setelah merebut senjata ruang waktu, seharusnya ia bisa membantu Jilin. Dia hanya tidak yakin apakah itu akan cukup untuk formasi tersebut. Jika tidak, dia harus terus memikirkan cara untuk memperbaikinya. Tuan rumah, sang Buddha Bulan yang tiba tampak sangat gembira. Mereka tidak hanya meledakkan markas besar sebuah keluarga menengah, tetapi juga keempat panggung lelang mereka. Sekarang, semuanya dan semua orang berada dalam kekacauan total. Sang penyelenggara acara adalah penyebab semua ini. Namun, sang pemimpin hanya memiliki kultivasi tingkat kelima dari alam Raja Dewa, namun ia bisa mendapatkan kerjasama dari Dewa tertinggi, membuat Yang Mulia Abadi Alam Penciptaan tak berdaya dan marah, dan bahkan membantai Dewa Integrasi Dao semudah membantai ayam dan bebek. Semua ini terlalu seperti mimpi.
Melapor kepada sang kapten, 5 senjata ruang waktu disita sebelum markas keluarga Dugu dihancurkan. Buddha Cahaya Bulan menyerahkan kepada Ye Chen sebuah cincin Qiankun tingkat atas yang berisi semua barang tersebut. Selain itu, ada 107 artefak ilahi penggabung Dao, 1.300 artefak abadi primordial, sekitar 100.000 artefak Raja Ilahi, 1 juta artefak abadi, serta sejumlah besar bahan pemurnian, berbagai pil, dan sebagainya. Bagus, dan ada kejutan yang tak terduga. Ye Chen memandang tetua tertinggi keluarga Dugu, yang sedang berjuang mati-matian dan diserang dengan ganas oleh jagal dan pengemis tua, lalu berkata, orang tua ini pasti menyimpan lebih banyak harta karun. Harta karun yang dikumpulkan keluarga Dugu selama bertahun-tahun ada pada kita, tetapi yang terpenting pasti ada pada bajingan tua ini. Keluarga Dugu, beberapa tokoh abadi dipanggil untuk berperang, jadi tidak mungkin mereka membawa banyak harta karun. Yang mulia abadi yang ditempatkan di luar tentu tidak akan membawa terlalu banyak harta. Harta yang disimpan di markas besar seharusnya semuanya merupakan barang-barang yang dikumpulkan oleh keluarga Dugu selama bertahun-tahun. Ini tidak termasuk harta yang dilelang, maupun harta berbagai tetua, pelindung, dan yang mulia abadi. Itu hanyalah akumulasi keluarga Dugu dan bukan milik siapapun. Jadi tetua tertinggi pun tidak bisa membawanya bersamanya. Namun demikian, sudah ada begitu banyak. Sesuai dengan yang diharapkan dari keluarga kelas menengah. Fondasinya tak tertandingi oleh cabang manapun dari Istana Jiwa. Pria tua itu pasti punya lebih banyak lagi barang bawaan. Tapi, tatapan Ye Chen menyapu kelima dewa tertinggi dan ratusan dewa integrasi Dao yang telah bergabung dalam pertempuran, lalu dia melihat kelima dewa abadi alam penciptaan lainnya yang telah bergerak, dan menghela napas, sekarang bukan waktu yang tepat untuk membunuh orang tua itu. Bahkan jika kita membunuhnya, dia akan dikepung dan dibunuh oleh dewa abadi lainnya. 5 senjata ruang dan waktu. Lumayan, awalnya kukira markas keluarga Dugu hanya punya 3 senjata ruang waktu, tapi aku tidak menyangka ada 5. Jika ditambah dengan 2 yang sudah saya miliki, jadi totalnya 7. Saya hanya perlu mengambil 1 lagi. Untuk berjaga-jaga, kita harus merebut setidaknya 2 dari 4 senjata ruang waktu yang baru saja diluncurkan. Kepala biara, saya akan segera mengerahkan seluruh tenaga kerja. Mendengar itu, Buddha Cahaya Bulan segera pergi untuk memberi perintah. Tunggu, Ye Chen tiba-tiba menyeringai jahat, dan menghindari dewa integrasi Dao yang sedang dijatuhkan. Di dekat situ, Buddha Cahaya Bulan dan Buddha Cahaya Matahari tiba dan bergabung untuk membunuh dewa penggabungan Dao. Di surga, pertempuran kacau balau terjadi antara ratusan dewa penggabung Dao. Keenam yang mulia abadi dari alam penciptaan berada dalam keadaan kacau, menangkap siapapun yang bisa mereka tangkap dan menyerang mereka, tetapi tidak menyerang rakyat mereka sendiri. Dor dor dor, ledakan. Di tengah hiruk-pikuk ledakan, seluruh aula lelang hancur menjadi puing-puing logam, hanya menyisakan beberapa kursi. Apa yang tadinya menyerupai stadion semi tertutup kini sepenuhnya terbuka dan tanpa halangan. Sejumlah besar praktisi bela diri dari alam kekacauan primordial, alam Raja Ilahi, dan alam integrasi Dao berdatangan. Pada saat yang sama, satu demi satu, mayat-mayat dari alam hunyuan berjatuhan, sebagian dari istana iblis jahat, dan sebagian lagi dari keluarga Bailey. Ada juga para kultivator independen dan anggota keluarga Dugu. Ye Chen berdiri di tempat terpencil, mengamati dalam diam, dan berkata, tidak perlu terburu-buru sekarang. Sepertinya kita sudah mencapai tujuan kita. Semuanya kacau, ini tidak terlihat seperti aliansi lagi. Istana Iblis Api ingin merebut harta Sekte Api Berkobar, dan keluarga Bailey serta keluarga Beitang saling berebut harta yang dilempar satu sama lain. Yang lebih mengejutkan lagi, keluarga Linghu berusaha mencuri harta karun dari keluarga Dugu. Semua orang berebut untuk mendapatkannya, dan ada juga 100 kultivator sesat di tingkat integrasi Dao, 5 kultivator tertinggi, dan kultivator dari semua pihak yang saling bertarung. Nanti kita akan berusaha lebih keras untuk menurunkan boneka perang dan Buddha pengobatan kita. Setelah menerima perintah tersebut, kekuatan jiwa ilahi Ye Chen memasuki kuburan samsara, menempatkan artefak abadi primordial dan artefak ilahi integrasi Dao yang baru diperoleh ke dalam kekuatan jiwa ilahinya, sehingga ia dapat menggunakan teknik ledakan 1000 senjata untuk menempa seorang dewa agung.